Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman kelas 2. Apa kabar hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu ya. Amin. Hari ini kita akan mengevaluasi pembelajaran tema 2 tentang bermain di lingkunganku. Sebelum pembelajaran dimulai, teman-teman siapkan buku tematiknya ya. Nah, di sini ada tujuan pembelajarannya teman-teman. Yang pertama, melalui menyimak, siswa dapat memahami aturan-aturan yang harus dipatuhi dengan baik. Yang kedua, melalui berbagai macam gambar benda, siswa dapat mengidentifikasi benda sesuai dengan ciri-ciri dan sifat-sifat benda dengan baik. Yang ketiga, melalui menyimak penjelasan contoh soal, siswa dapat mengaplikasikan perkalian dan pembagian bilangan cacah dengan tepat. Sebelum kita memulai belajar, kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Teman-teman, masih ingatkah kalian aturan-aturan saat bermain? Aturan di sekolah dan aturan di tempat wisata. Nah, ini aturan-aturan saat bermain, teman-teman. Nomor 1, tidak bertengkar ketika bermain. Yang kedua, bermain hanya sampai jam tertentu. Yang ketiga, tidak mengotori lantai atau tembok atau tempat lainnya ketika bermain. Yang keempat, bermain adil dan tidak boleh curang. Yang kelima, merapihkan mainan kembali setelah selesai bermain. Yang keenam, menjaga mainan agar awet dan tidak rusak. Yang ketujuh, menjaga mainan agar tetap bersih, tidak kotor. Yang kedelapan, bermain bersama dengan berbagi. Yang kesembilan, tidak saling berebut. Nah, di sini ada aturan-aturan saat di sekolah. Nomor 1, datang tepat waktu. Yang kedua, memakai seragam sekolah. Yang ketiga, menjaga kebersihan. Yang keempat, bermain dengan rukun. Yang kelima, merawat dan menjaga fasilitas sekolah. Di sini ada aturan-aturan di tempat wisata. Nomor 1, menjaga kebersihan. Yang kedua, tidak merusak fasilitas di tempat wisata. Yang ketiga, antri saat membeli tiket. Yang keempat, mematuhi rambu-rambu atau gambar aturan yang ada di tempat wisata. Jadi teman-teman, di dalam Al-Quran, surat Al-Mudatsir ayat 38, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsim bima kasabat rahinat. Shadaqallahul azim. Yang artinya, setiap diri bertanggung jawab atas apa yang diperbuatnya. Jadi, untuk menjaga ketertiban, maka dimanapun kita berada dan apapun yang sedang kita lakukan, diperlukan adanya aturan tertentu. Aturan inilah yang kemudian menjadi rambu-rambu yang menjaga agar kondisi tetap harmonis dan tertib, termaksud ketika sedang bermain, baik itu sendiri, bersama teman, atau saudara. Lalu, yang kedua, dalam bermain seseorang tentu harus berbuat jujur dan tidak curang, agar permainan menyenangkan. Juga harus senantiasa menjaga kebersihan, baik itu di lingkungan bermain
ataupun alat yang digunakan bermain. Apakah teman-teman masih ingat ciri-ciri benda itu apa saja? Yang pertama, bentuk benda. Yang kedua, ukuran benda. Yang ketiga, permukaan benda. Dan yang keempat, warna benda. Di sini ada wujud benda, teman-teman. Yang pertama, benda padat. Contohnya apa saja ya? Batu, kursi dan meja, dan buku. Lalu benda cair, contohnya apa saja ya teman-teman? Air, sabun, dan madu. Nah, di sini ada benda gas, teman-teman. Contohnya apa saja? Balon dan uap. Nah, gambar yang kedua, teman-teman, ada sabun. Wujud bendanya cair, permukaannya halus, warnanya terang. Keragaman bahan penyusunan benda. Satu, ada bahan kain. Contohnya ada baju dan ada celana. Yang kedua, bahan batu atau pasir. Di sini ada gambar coet atau ulekan. Yang ketiga, ada bahan kaca. Ada cermin dan ada gelas. Yang keempat, ada bahan kertas. Contohnya ada buku. Lalu yang kelima, ada bahan kayu. Contohnya kursi, meja, dan lemari. Lalu yang keenam ada bahan plastik. Contohnya botol minum, tempat makan, dan plastik. Lalu teman-teman, di sini ada kata tanya. Yang pertama ada apa, siapa, di mana, kemana, mengapa, kenapa, berapa, kapan, dan bagaimana. Teman, di sini ada fungsi dan contoh kalimat tanya. Kata yang pertama ada kata apa. Fungsinya menanyakan hal atau benda. Contoh kalimatnya, apa yang sedang kamu pelajari hari ini? Yang kedua ada siapa. Fungsinya menanyakan orang. Contoh kalimatnya, siapa nama temanmu? Lalu yang ketiga ada di mana. Fungsinya menanyakan tempat. Contoh kalimatnya, di mana alamat sekolahmu? Lalu yang keempat ada kata kemana. Fungsinya menanyakan tempat. Contoh kalimatnya, kemana kucing itu lari? Lalu yang kelima ada kata mengapa. Fungsinya menanyakan sebab. Contoh kalimatnya, mengapa adik menangis? Lalu yang keenam ada kata kenapa. Fungsinya menanyakan sebab. Contoh kalimatnya, kenapa ayah belum pulang kerja? Lalu yang ketujuh ada kata berapa. Fungsinya menanyakan jumlah. Contoh kalimatnya, berapa jumlah siswa kelas 2? Lalu yang kedelapan ada kata kapan. Fungsinya menanyakan waktu. Contoh kalimatnya, kapan kita pergi ke sekolah? Lalu yang kedelapan ada kata bagaimana. Fungsinya menanyakan keadaan. Contoh kalimatnya, bagaimana kabar kamu hari ini? Teman, masih ingat tidak apa itu perkalian? Perkalian adalah penjumlahan berulang. Nah, di sini teman-teman, contoh soalnya. Yang pertama, di sini ada bola. Kita hitung bersama-sama ya. Contoh bola teman-teman. Nah, teman-teman, contoh soal yang pertama di sini ada bola basket. Nah, bola yang pertama berjumlah 1, 2, 3, 4, 5. Lalu bola yang kedua ada 1, 2, 3, 4, 5.
Nah, jumlahnya sama teman-teman. Kita hitung ya ke bentuk penjumlahan berulang. Kita tulis 5 ditambah 5. 5 tambah 5 sama dengan berapa teman-teman? Ya, 10. Lalu kita ubah ke bentuk perkalian teman-teman. Nah, kita tulis ya, di sini ada 2 bola basket. Nah, ada 2 macam bola basket teman-teman. Lalu kita kalikan teman-teman. Dari masing-masing bola terdiri ada 5. Nah, kita kalikan teman-teman. 2 dikali 5 sama dengan 10. Jadi, 5 ditambah 5 hasilnya 10. Lalu contoh yang kedua teman-teman. Ada buah apel. Buah apel yang pertama ada 1, 2, 3, 4. Lalu buah apel yang kedua ada 1, 2, 3, 4. Lalu buah apel yang ketiga ada 1, 2, 3, 4. Jadi, masing-masing buah apel jumlahnya sama ya teman-teman, ada 4. Kita hitung ke bentuk penjumlahan berulang. 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 4 ditambah 4 sama dengan berapa teman-teman? Ya, 8. Lalu ditambahkan lagi teman-teman. Ditambah 4 sama dengan 12. Lalu kita ubah teman-teman ke bentuk perkalian. 3. Nah, 3 ini dari masing-masing buah apel. Ada 3. Lalu dikali 4. Dari masing-masing buah apel ada 4 buah. 3 dikali 4 sama dengan 12. Jadi hasilnya 12. Di sini ada contoh soal. 4 kali 2 sama dengan 8. Jika kita ubah ke dalam bentuk penjumlahan menjadi titik-titik. Cara penyelesaiannya 2 ditambah 2. 2 tambah 2 sama dengan berapa teman-teman? Ya, 4. Lalu kita tambahkan lagi ke angka 2. Sama dengan 6. Lalu kita tambahkan lagi ke angka 2. Sama dengan 8. Nah, ini hasil dari penjumlahan teman-teman. Kita ubah ke bentuk penjumlahan. Lalu selanjutnya, di sini ada 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 sama dengan 15. Jika diubah ke dalam bentuk perkalian menjadi cara penyelesaiannya teman-teman. Nah, tadi kan 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 sama dengan 15. Nah, angka 3-nya ada berapa ya teman-teman? Coba kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, angka 3-nya ada 5. Coba kita tulis 5. Kita ubah ya menjadi perkalian. 5 dikali 3. 5 dikali 3 sama dengan berapa teman-teman? Ya, 15. Jadi 5 dikali 3 hasilnya 15. Masih ingat tidak apa itu pembagian? Pembagian adalah pengurangan berulang teman-teman. Teman-teman, di sini ada contoh soalnya. Nah, lingkaran yang pertama yaitu ada 1, 2, 3, 4. Lalu lingkaran yang kedua ada 1, 2, 3, 4. Jadi totalnya berapa teman-teman? 4 ditambah 4 sama dengan 8 teman-teman. Nah, di sini ada 2 kotak teman-teman. 8 dibagi 2. Nah, di sini ada 2 kotak ya teman-teman. 8 dari hasil lingkaran yang berwarna hijau ada 8. Lalu kita bagi lagi.
dengan ada 2 kotak. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Nah, jadi pengurangan berulang sebanyak bilangan 2 sebanyak 4 kali. Nah, coba kita tulis teman-teman. 8 dikurang 2, dikurang 2, dikurang 2, dikurang 2 sama dengan 0. Nah, maka 8 yang sudah kita kurangkan dengan angka 2 dikurang 2, dikurang 2, dikurang 2 sama dengan 0, berarti sama dengan 8 dibagi 2 teman-teman, sama dengan 4. Lalu pembagian 3 teman-teman, 3 bilangan. Nah, di sini ada soal 20 dibagi 5, lalu dibagi lagi 2. Sama dengan berapa ya teman-teman? Jadi, cara penyelesaiannya adalah 20 dikurang 5. Hasilnya berapa teman-teman? 15. Lalu dikurang lagi 5 teman-teman. Hasilnya 10. 15 dikurang 5 sama dengan 10. Lalu dikurang lagi teman-teman. 10 dikurang 5 sama dengan berapa teman-teman? Ya, 5. Lalu dikurang lagi teman-teman. 5 dikurang 5 sama dengan 0. Nah, 5-nya ada berapa teman-teman? Kita hitung bersama-sama ya. 1, 2, 3, 4. Nah, kita tulis teman-teman, 5-nya ada 4. 4 dikurang 2. Angka 2 ini dari pembagian yang terakhir teman-teman, angka 2. Nah, 4 dikurang 2 sama dengan 2. 2 dikurang 2 sama dengan 0. Nah, 2-nya ada berapa? 1, 2. Jadi, 20 dibagi 5 dibagi 2 sama dengan 4 dibagi 2 sama dengan 2. Paham teman-teman? Ya, insya Allah paham ya. Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman kelas 2. Tetap jaga kesehatan dan semangat belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.